Apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan lanjutan dengan Ibu Megawati sebagai bentuk rekonsiliasi dengan PDIP setelah bertemu dengan Ibu Puan setelah ini? Bilang hubungannya hangat Pak antara Pak Jokowi dengan PDIP. Hubungannya memang hangat betul, memang hangat dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Jokowi belum lama ini merespon pernyataan Puan Maharani soal hubungan PDIP dengan Jokowi. Secara tersirat, Puan meminta agar hal-hal yang memecah belah bangsa disudahi. Puan mengatakan masih banyak persoalan bangsa yang perlu diatasi bersama-sama. Menurutnya, tidak ada pihak yang bisa membangun bangsa tanpa kerjasama dengan pihak yang lain. Ketika Jokowi ditanya apakah ada kemungkinan dirinya berdamai dengan PDIP, Jokowi malah bertanya balik, siapa yang memulai lebih dulu? Kemudian, Jokowi juga menegaskan bahwa dia sendiri sebenarnya tidak memiliki permasalahan dengan PDIP. Kita nggak ada apa-apa kok, nggak ada masalah dengan PDIP, nggak ada masalah, ujar Jokowi. Itu artinya persoalan yang selama ini muncul karena dimulai oleh PDIP sendiri yang menyeret nama Jokowi. Terutama soal kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pihak pendukung Hasto berulang kali melemparkan tuduhan tidak berdasar, misalnya Deddy Sitorus. Narasi yang dia kemukakan selalu saja menjadikan Jokowi sebagai kambing hitam. Pihak yang diserang oleh kubu pembela Hasto selalu Jokowi, yang dianggap bertanggung jawab atas kasus hukum yang menimpa Hasto. Dalam imajinasi mereka, Jokowi adalah otak di balik kasus hukum yang menjerat Hasto. Padahal, sebagaimana diketahui secara umum, kasus suap ini telah diproses sejak lama. Nama Hasto muncul karena dua hal. Pertama, dia diduga memerintahkan Harun Masiku untuk melarikan diri dan merintangi proses hukum yang dijalankan. DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui juru bicara Beni Papa dengan tegas membela Jokowi. Dia menyatakan bahwa segala tuduhan yang mengaitkan Jokowi dengan kasus hukum Hasto adalah bentuk politisasi yang tidak berdasar. Beni menyebut bahwa PDIP yang terus menyeret nama Jokowi sebagai upaya murahan untuk meraup simpati publik. Menurutnya, masalah hukum yang melibatkan Hasto seharusnya diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa membawa nama besar tokoh politik. Namun, di balik narasi hukum yang berkembang, terdapat dinamika politik yang lebih luas, terutama yang berkaitan dengan ketegangan hubungan antara PDIP dan Jokowi semakin memuncak menjelang pemilu 2024. Ketika Jokowi yang beralih dukungan dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto. Kemudian, terjadilah proses pemecatan beberapa anggota PDIP, termasuk Jokowi dan anak-anaknya, yaitu Gibran dan Bobi. Sejak awal, PDIP yang pertama kali mengambil langkah sikap berlawanan dengan Jokowi. Kemudian ketika kasus hukum Hasto terjadi, nama Jokowi juga kembali diseret-seret oleh PDIP. Kasus hukum Hasto Kristianto yang melibatkan dugaan suap untuk mengatur pergantian anggota DPR serta dugaan upaya penghalangan penyidikan. Beni Papa menegaskan bahwa tudingan yang melibatkan Jokowi hanyalah upaya politisasi untuk memperburuk citra presiden. Kasus ini menurutnya adalah murni masalah hukum yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan Jokowi. Beni menyoroti bahwa hal ini merupakan cara-cara murahan yang sering digunakan oleh pihak yang tidak siap kalah dan berusaha menarik simpati melalui hoax. Dalam hal ini, PDIP yang merupakan partai besar dengan pengaruh signifikan seakan-akan terjebak dalam dinamika politik yang lebih luas.
Tuduhan bahwa Jokowi terlibat dalam kasus Hasto menunjukkan bahwa politik seringkali berperan dalam membentuk framing opini publik yang jauh dari kenyataan. Di tengah ketegangan antara PDIP dan Jokowi, muncul sosok Puan Maharani, anak Megawati yang kini menjadi salah satu tokoh kunci dalam PDIP. Puan menunjukkan sikap yang lebih pro perdamaian dan pro harmoni, berbeda dengan gaya konfrontatif yang selama ini sering dikaitkan dengan PDIP. Puan terlihat berusaha untuk meredakan ketegangan antara partai dan Jokowi dengan menyerukan agar semua pihak menghentikan spekulasi yang memperburuk hubungan mereka. Dalam pandangannya, perpecahan hanya akan merugikan bangsa, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah. Sikap damai Puan ini terlihat jelas saat dia menanggapi pernyataan Deddy Sitorus yang mengungkapkan bahwa PDIP telah didatangi oleh pihak tak dikenal yang meminta Hasto mundur dan Jokowi tidak dipecat. Puan dengan tegas meminta agar spekulasi semacam itu dihentikan karena hanya akan memperburuk keadaan. Hal ini menggambarkan bahwa Puan memiliki visi berbeda untuk PDIP, yakni mengedepankan persatuan dan membangun Indonesia dengan cara yang lebih konstruktif. Puan yang sebelumnya sering dianggap sebagai figur yang lebih pendiam dan tidak terlalu menonjol di dunia politik, kini tampil dengan penuh kedewasaan. Puan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, meredakan ketegangan, dan menawarkan solusi yang damai. Meskipun memiliki latar belakang sebagai anak bungsu Megawati, Puan berhasil menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya sebagai penerus nama besar keluarga, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan. Puan Maharani kini menjadi figur yang paling diperhitungkan dalam PDIP, terutama menjelang Kongres PDIP yang akan datang. Kongres ini berpotensi menjadi titik balik bagi PDIP, mengingat desakan kuat agar Megawati mundur dari posisinya sebagai ketua umum. Jika Puan berhasil memimpin PDIP, dia bisa menjadi sosok yang membawa partai ini menuju arah yang lebih progresif dengan menekankan persatuan dan perdamaian, bukan konfrontasi. Kemenangan Puan di Kongres PDIP 2025 bisa menjadi langkah signifikan dalam merubah wajah PDIP. Dari partai yang dikenal dengan gaya konfrontatif dan perlawanan, menjadi partai yang lebih terbuka, progresif, dan lebih berorientasi pada pembangunan bangsa. Tentu saja, perjuangan Puan untuk merebut posisi ketua umum tidak akan mudah, mengingat adanya faksi-faksi keras dalam PDIP yang masih dipengaruhi oleh politik tradisional yang digagas oleh Hasto dan Megawati. Dengan semakin berkembangnya desakan untuk perubahan, Puan memiliki peluang besar untuk membawa PDIP menuju masa depan yang lebih baik. Namun, dalam situasi ini, peran Puan Maharani sebagai jembatan perdamaian sangat penting. Puan mampu menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi konflik internal partai dan hubungan dengan Jokowi yang mulai memperburuk citra PDIP. Puan dengan sigap membantah isu yang menyebutkan bahwa Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan presiden atau menambah periode kekuasaannya. Ini menjadi pembuktian bahwa Puan tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk meluruskan isu-isu yang bisa merusak integritas partainya. Selain itu, peran Puan dalam menjaga hubungan baik dengan Jokowi juga penting untuk menjaga stabilitas politik menjelang pemilu di tengah ketegangan yang ada. Secara keseluruhan, meskipun kasus Hasto Kristianto menyoroti persoalan hukum yang pelik, permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang lebih besar di tubuh PDIP. Ketegangan antara PDIP dan Jokowi menggambarkan betapa politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hubungan personal dan perpecahan internal partai. Namun, Puan Maharani berpotensi menjadi sosok yang mampu membawa PDIP ke arah yang lebih damai dan konstruktif dengan mengedepankan persatuan dan mengurangi ketegangan politik.
Jika dia berhasil memimpin PDIP, kita bisa berharap lahirnya sebuah PDIP baru yang lebih progresif dan berkualitas, yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Semoga saja suasana politik di Indonesia semakin adem tanpa perlu dibumbui drama politik yang penuh permusuhan. Karena drama politik semacam itu tidak kondusif dalam proses mengawal jalannya pemerintahan.